Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buanter. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini di Ramadan yang ke-3 tarawih ya, puasa yang kedua, Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi, salah satunya adalah Masjid Raudatul Jannah. Dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah dan ditutup dengan witir. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah ke-11 surah Hud, di ayat yang ke-114 penggalan di akhir ayat Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu, oleh takmir saya diberikan tema pada malam hari ini, yaitu amalan mudah pahala melimpah di bulan Ramadan. Saya ulangi, amalan mudah pahala melimpah di bulan Ramadan. Sebelum saya menyampaikan materi ini, izinkanlah saya menyampaikan satu surah Al-Quran, surah ke-7. Ada yang tahu surah ke-7? Surah Al-A'raf, ayatnya 31. Nanti di rumah dibuka. Ini berkaitan dengan pengalaman tadi malam saya mengisi di Masjid Al-Furqon Surabaya. Saya bacakan ya. Allah berfirman, Ya bani Adam khudu zinatukum indal kulli masjid. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Bukan pakaian yang mahal, tapi yang bagus. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Pengalaman saya tadi malam, Pak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Masjid Raudatul Jannah. Dan kalau ada, mohon dengan hormat, jangan tersinggung. Kemarin saya berangkat agak terlambat, sehingga saya sholat qobliyah Isya itu di tengah-tengah. Di depan saya ada seorang pemuda, pas di depan saya, nggawe celana jin, terus kaosan, Pak. Ngurine enek tulisane, Kowedi kopi kapal api. Ketika saya sholat, Allahu Akbar, kopi kapal api. Gak diwasi ku ya opo, pas di depannya. Ustadz, apa sholatnya sah? Secara fikih sah, menutup aurat. Tapi masya Allah Pak, nyuwun sewu, lihat ayat ini. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Begitu saya rukuk, Pak, Allahu Akbar, tidak kelihatan. Begitu bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, kopi kapal api.
Begitu sujud, Allahu Akbar, nggak kelihatan. Bangun dari sujud, kopi kapal api. Kira-kira Pak, malaikate krungu, seger cak kopi kapal api terus. Makanya mas jangan tersinggung ya. Nek jenengan masuk Masjid Rodatul Jannah kok pas gawe kaos ana tulisane nyuwun sewu, aja manggon sop karep. Ngesakno nggurine sampean. Apa meneh nek sing tulisane ngene Pak, saiki lagi ngetren. Mangan melok moro mbok. Mangan melok moro tuwa. Moro tuwa muring-muring melayu metu. Moro tuwa meneng mlebu meneh. Ngono saiki. Pun nggih? Nah, sekarang kita ke materi yang saya sampaikan. Amalan mudah, pahala melimpah di bulan Ramadan. Yang pertama, Bu, dengar suara saya, Bu. Saya tanya sama jawab sing jujur, Bu, nggih. Bapak-bapaknya diam. Bu, hati jenengan malam hari ini seneng napa mboten? Gembira napa mboten? Alhamdulillah, surga. Terus ya apa Bu, kira-kira sampean kok mulih salat raweh, terus nduk omah karo bojone sampean dikeki dhuwit 20 juta, seneng? Oh, kandhane kok wong wedok iku senengane dhuwit, wong lanang jerene Pak Yudi, wong lanang senengane golek dhuwit, dikekno sing seneng dhuwit. Sekarang ganti Bapak. Pak sampean jawab sing jujur Pak nggih. Aku diundang ning kene iku setahun pisan. Niki ceramahnya pinten menit, Mbah? 15 menit ya. Nggih, kurang 5 menit nggih. Pak, hati jenengan malam hari ini seneng napa mboten? Gembira napa mboten? Alhamdulillah, surga. Nabi dawuh ngeten. Sampeyan rungokno iki nek gak bolo gak tak kandhani. Man farika bidukhuli Ramadan karamallah jasatahu alan nar, al hadis au kamakal. Artinya barang siapa yang hatinya senang, gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Nabi mengatakan karamallah jasatahu alan nar. Allah akan mengharamkan jasad panjenengan dari panasnya api neraka. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampeyan seneng tok, gembira tok, bahagia tok, neraka niku mboten doyan. Ada yang tahu panasnya api neraka? Ketika Gunung Semeru meletus, Pak, berapa bulan yang lalu, mengeluarkan yang namanya abu vulkanik. Ketika dibawa angin, abu panas itu, Gunung Semeru tadi, mengenai kulit manusia, hancur, binatang mati, tumbuhan mati. Setelah diukur oleh BMKG, panasnya abu vulkanik Gunung Semeru ketemu 700 derajat Celcius. Panasnya api neraka jahanam itu 70 kali lipat panasnya vulkanik Gunung Semeru. Kira-kira ya apa Pak nek kena manusia? Maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek-pendek dibandingkan dengan umurnya umat Nabi sebelumnya jauh. Nabi Adam alaihissalam diberi umur oleh Allah hampir 946 tahun. Tingginya 10 dhira, 30 meter, sak pohon kelapa. Lebar badannya 4 meter. Aja takok ukuran sarunge lho ya. Ngambrak kok sampean. Sedangkan umurnya Nabi Muhammad, A'maru ummati ma baina sataina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sesungguhnya umurnya umatku ma baina sataina, antara 60 tahun ila sab'ina hingga 70 tahun. Wa aqalluhum,
mayajuzu dzalik. Apabila lebih dari itu, sungguh jumlahnya sangat sedikit. Sampai enggak percaya? Kita uji coba yang soft depan ini. Sampai jawab yang jujur, coba yang usianya di atas 70 angkat tangan. Enggak ada ya, 18 tahun kabeh ya. Soft 2, soft 3, soft 4, enggak ada. Maka bersyukurlah menjadi umatnya Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek-pendek, Pak. Allah adil. Allah memberikan dalam 1 tahun ada yang namanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang kadar kualitasnya khairum min alfisah. Lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Artinya dulur, ketika malam itu jenengan sholat atau baca Al-Quran atau sedekah atau infak atau umroh pas malam qadar, khairum min alfisah, maka pahalanya kadar kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun. Nek sampean setiap tahunnya dapat malam qadar 10 kali saja, berarti sudah 830 tahun. Masya Allah. Makanya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun. Dan Nabi mengatakan usianya umatku tidak jauh dari aku, 63 tahun. Jadi enek jamaah yang hadir di masjid ini, Pak Yudi, sing umure wis 22 tahun, luwih 11 ulan, luwih 29 dina. Nah, kurang sedina. Malaikat maut iki saweneng karo sing senden-senden ngono kuwi. Semoga husnul khotimah. Pun nggih. 5 menit lagi. Yang kedua. Innahu man qama ma'al imam. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, berarti berjamaah. Nabi mengatakan, hatta yang sorifah, sampai ia selesai. Maka Nabi mengatakan, kutiba lahu qiyamul lail, olehnya ditulis pahala seperti sholat sunnah 1 malam penuh. Alhamdulillah. Ustadz, saya sholat isya berjamaah, terus pulang. Sholat tarawih di rumah. Apakah boleh? Boleh. Wong sholat tarawih hukumnya sunnah. Yang namanya hukum sunnah, Pak, sampai kiamat ya sunnah. Tapi eman, bro. Karena Nabi mengatakan innahu man qama ma'al imam. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yang shorifah, sampai ya selesai. Entah nono sampai mari. Sebelum sholat tarawih ono kultum, ono ceramah, masih ustadz pas ceramah gak enak seru ngono ae. Mbah ngalor ngidul omongnya seru ngono ae. Hatta yang shorifah, sampai ia selesai, kutiba lahu qiyamul lail, maka olehnya ditulis pahala seperti sholat 1 malam penuh. Alhamdulillah. Yang terakhir, dari Abu Hurairah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min ajli lis-shaim farkatani farkah, ingda fatri farkah, ingda liqa'i rabbi. Al hadis au kama qala. Tolong sampean perhatikan, sing ngantuk ditahan sebentar. Orang yang berpuasa, kata Nabi, itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Inda fatri farkah, yaitu kebahagiaan saat sedang dia berbuka, dan inda liqa'i rabbi, kebahagiaan saat besok bertemu dengan Allah di surga. Ini Pak, kebahagiaan orang yang berpuasa, Pak.
Yang pertama, dia merasa bahagia ketika mendengar suara azan di pemandangan. Azan maghrib, Pak. Di sini kalau maghrib jam 5 lebih 45 menit ya. 49. Yes, antara 5.45 sampai 5.49 lah. Ketika kurang 5 menit, Pak. Jenengan wis nduk ngene ngarepe meja. Ono gedang goreng, ono al es teh, al kolok, al es degan, macam-macam. Begitu suara belum dikumandangkan pas waktunya, muadzin di ngene Masjid Rodatul Jannah iki ditunggu Pak sampean sak RW sini. Lah kok gak nang adzan-adzan? Ampun. Ternyata muadzinnya membatalkan puasa dulu, dia minum dulu. Setelah itu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagianya, Pak. Itulah bedanya orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak berpuasa, Pak, adzan, ora, gak ngurus, gak ngefek. Tapi orang yang berpuasa, Masya Allah, yang namanya aqua 1 botol, luar biasa nikmatnya. Afamangkana mu'minan kamang fasiko. Apakah sama orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa? Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Dijawab oleh Allah, la yastawun. Tentu mereka tidak sama. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah famang yuhyika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan Allah akan memberikan balasan dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun, Pak. Yang berpuasa di bulan Ramadan, yang sholat subuh berjamaah, yang sholat isya berjamaah, yang mengikuti kajian-kajian, yang sedekah, yang infak, semuanya akan diberikan balasan dengan sempurna. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran pada surah ke-18, surah Al-Kahfi, nanti dibuka, ayat 30 sampai ayat 31. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajran man ahsana amala. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala yang mereka kerjakan. Dilanjutkan oleh Allah, ulaika lahum jannatu adn. Mereka itulah yang akan memperoleh surga Aden. Tajri min tahtihal anhar yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna siyaban khudra. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian nyuwun sewu, Pak, penghuni-penghuni surga oleh Allah akan diberikan hiasan dari gelang emas. Kemudian diberikan pakaian warna hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Dan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Rodatul Jannah ini besok dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.